Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Kali ini saya ingin membahas tentang pembakaran Al-Quran oleh salah seorang politisi Denmark, Rasmus Paludan, yang dilakukan di depan Kedubes Turki di Stockholm, Swedia pada 21 Januari 2023. Pembakaran ini sontak menyita perhatian dunia Islam, bukan saja di Indonesia tetapi juga di negara-negara Arab dan negara-negara Muslim lainnya pun mengecam tindakan tersebut serta menganggap sebagai tindakan rasisme dan menjijikkan. Pembakaran Al-Quran ini bukan pertama kali, tetapi sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi di berbagai negara. Bukan saja pembakaran Al-Quran, tetapi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dibuat dalam bentuk karikatur dan tabloid serta buku. Yang mungkin masih segar di ingatan kita adalah kartun-kartun yang dibuat oleh sebuah majalah yang terbit di Perancis beberapa tahun lalu dan buku yang ditulis oleh Salman Rushdie yang judulnya Ayat-Ayat Setan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kisah-kisah para nabi dan sejarah umat manusia dari Adam dan Hawa, dan juga berisi hukum-hukum tentang ahwal asyakhsiyah dan muamalah, warisan, dan juga hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi dan politik. Secara umum, Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dalam Islam, kemudian disusul dengan hadis Rasulullah SAW, lalu ijma'ul ulama, dan yang terakhir qiyas. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah pedoman hidup yang lengkap, baik yang terkait dengan hubungan horizontal maupun yang terkait dengan hubungan vertikal. Secara posisi, kedudukan Al-Quran dalam agama Islam adalah sumber utama, karena itu dianggap sangat suci dan tidak boleh dinodai. Bagi umat Islam, biasanya tidak akan menempatkan kitab Al-Quran itu di sembarangan tempat, tetapi harus di tempat terhormat. Bahkan jika seseorang menemukan lembaran-lembaran Al-Quran yang berceceran di gudang-gudang atau di tempat lain, maka seorang muslim biasanya akan mengambilnya dan menempatkannya di tempat yang layak. Bukan saja itu, bahkan Al-Quran tidak boleh disentuh bagi mereka yang sedang haid, dan disunatkan berwudu bagi mereka yang ingin membaca Al-Quran. Itulah sikap umat Islam di dalam memperlakukan Al-Quran sesuai dengan ajaran-ajaran ulama terkait tata krama memperlakukan Al-Quran. Membaca Al-Quran bagi umat Islam merupakan salah satu sarana komunikasi manusia untuk bercakap-cakap dengan Tuhannya. Karena itu, setiap kali umat Islam ingin membaca Al-Quran, pasti mengambil tempat duduk yang layak dan dianggap bersih, karena ia meyakini bahwa ia akan berkomunikasi dengan Tuhannya. Di Indonesia, umat Islam sangat memperhatikan adab-adab saat ingin membaca Al-Quran, mandi dan bersuci, serta menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Umat lain sebenarnya sama dengan umat Islam. Mereka juga menghormati kitab sucinya seperti orang-orang Nasrani dan Yahudi. Orang-orang Yahudi di Israel selalu membawa kitab sucinya dan membacanya setiap saat, serta memperlakukannya dengan baik. Mereka juga sangat memperhatikan kitab sucinya dan membacanya di saat-saat tertentu, apakah dia sedang bahagia atau sedang bersedih. Kitab suci selalu dijadikan sebagai rujukan. Kedudukan kitab-kitab suci dalam setiap agama tentu sangat tinggi dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan ini bisa saja jauh dari nalar orang yang tidak meyakininya, tetapi bagi orang yang meyakininya adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Orang Islam memperlakukan kitab suci agama lain tentu tidak sama dengan yang punya kitab suci sendiri. Begitu pula sebaliknya. Tetapi hal yang menjadi kesepakatan bersama bahwa semua agama memiliki kitab suci yang dihormati oleh pemeluknya.
Ini yang harus dipahami oleh setiap orang sehingga tidak dengan mudah menodai kitab suci orang lain. Hal-hal seperti ini semestinya menjadi perhatian setiap pemeluk agama agar tidak sembarangan memperlakukan kitab suci tertentu. Umat Islam harus mengetahui bagaimana orang-orang Yahudi menghormati kitabnya. Dan begitu juga orang Yahudi harus mengetahui bagaimana orang Nasrani menghormati kitab sucinya. Dan juga orang Nasrani dan Yahudi harus mengetahui bagaimana umat Islam menghormati kitab sucinya. Hal ini sangat penting sekali bagi setiap pemeluk agama. Karena jika tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah pelecehan terhadap kitab-kitab suci masing-masing yang bisa menimbulkan gejolak dari satu pihak. Apa yang dilakukan oleh politisi Denmark tentu melukai hati umat Islam. Sehingga wajar jika umat Islam dari berbagai negara marah dan protes, bahkan memboikot produk-produk Swedia. Kita tidak bisa menjadikan kebebasan berpendapat itu sebagai justifikasi untuk melakukan sesuatu yang dapat melukai hati orang. Karena yang demikian itu juga berlaku di negara-negara demokratis. Di Barat, mengintip orang-orang yang sedang bercinta adalah suatu pelanggaran. Padahal kalau kita melihat secara kasat mata, bercinta di tengah umum itu kan juga pelanggaran sosial. Tetapi bagi mereka, siapapun yang mengintip dan memprotes itu berarti melanggar hak asasi orang. Nah, semestinya cara pandang seperti ini juga diterapkan oleh mereka. Bahwa apa yang menjadi kehormatan bagi orang lain dan privasi juga tidak boleh diganggu. Al-Quran bagi umat Islam adalah sesuatu yang sangat dihargai dan dihormati. Dan itu adalah hak orang-orang Islam untuk melakukan itu. Karena itu orang lain yang tidak menganggapnya suci harus menghormati. Bukan karena kertasnya, tetapi orang-orang yang menghargai itu yang harus diperhatikan. Al-Quran itu sendiri sebagai kertas mau dibakar, mau diinjak tidak akan protes. Karena dia adalah benda mati. Tetapi muatan dan isinya serta kandungannya itu adalah perkataan ilahi yang dianggap suci bagi umat Islam. Karena itu kedewasaan dalam melihat agama orang lain adalah sesuatu yang sangat penting dan diperlukan. Karena jika misalnya orang-orang Barat tidak pernah dewasa dalam melihat perbedaan, apalagi beragama, maka hal-hal seperti inilah yang bisa menimbulkan kebencian yang mendalam bagi orang Barat. Yang paling mengkhawatirkan bahwa sikap ketidakdewasaan ini bisa menimbulkan benih-benih radikalisme dan terorisme di dalam diri seorang muslim dan menjadikan Barat sebagai target utama. Tentu hal ini tidak diinginkan karena bagaimanapun Barat tidak akan ada kalau tidak ada Timur dan Timur tidak akan ada kalau tidak ada Barat. Karena itu kedewasaan dalam melihat perbedaan sangatlah penting. Karena itu janganlah masalah politik satu negara tertentu terhadap negara lain mendorong kita menodai kitab sucinya yang bukan saja diyakini oleh satu negara tetapi juga semua negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Masa urusan keanggotaan di NATO yang bisa dibicarakan melalui channel diplomasi oleh mereka-mereka yang berkepentingan dikaitkan dengan Al-Quran. Tentu ini menunjukkan suatu sikap ketidakdewasaan di dalam menyikapi persoalan politik yang terjadi di kalangan mereka. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.